Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, para dosen muda di seluruh Indonesia, terutama yang non-keguruan atau non-kependidikan, bisa berjumpa kembali di channel Roni Ismail ini dalam diskusi tentang RPS. Dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita masuk pada diskusi RPS langkah berikutnya. Setelah sebelumnya kita sudah mendiskusikan dua langkah utama. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan langkah ketiga, langkah pokok dari suatu pembuatan RPS, yaitu langkah ketiga maksudnya langkah dari unsur-unsur besar RPS, yaitu desain strategi pembelajaran. Di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, desain strategi pembelajaran ini disebut dalam satu pasal atau satu bab yang disebut dengan standar proses pembelajaran. Itu ada di SNDikti, termasuk karakteristik apa saja yang harus dipenuhi sewaktu kita mendesain strategi pembelajaran menurut SNDikti. Kemudian kalau kita lihat kolom-kolom RPS yang harus kita isi, di situ tertulis berbeda dengan istilah metode pembelajaran. Artinya kita tidak usah bingung, sama saja antara penggunaan strategi, istilah atau kata strategi pembelajaran, kemudian standar proses pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang ada di RPS yang kita susun sewaktu mau mengampu sebuah mata kuliah. Saudara-saudaraku, izinkan sebelumnya saya untuk mengingatkan kembali unsur-unsur pokok RPS yang 4. Yang namanya pokok berarti unsur-unsur utama, unsur-unsur besar. Yang pertama, materi ajar atau materi pembelajaran yang di SNDikti disebut dengan standar isi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah standar kompetensi lulusan. Yang ketiga adalah standar proses pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan dikaji pada video sederhana kali ini. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran atau standar penilaian pembelajaran. Ini semua merupakan learning cycle, satu kesatuan yang sangat terkait, terhubung antara satu dengan yang lainnya, termasuk desain strategi pembelajaran di RPS yang kita diskusikan kali ini terkait dengan komponen yang 3 lainnya. Apa hubungannya? Akan kita diskusikan dalam video sederhana ini. Saudara-saudaraku, sebelumnya perkenankan saya untuk mereview video-video sebelumnya tentang desain materi RPS dan desain kompetensi mata kuliah di RPS yang sudah saya presentasikan. Hal itu penting karena antara unsur yang 4 itu saling terkait tadi, sehingga di contoh yang akan didesain sekarang, pijakannya adalah desain materi sebelumnya dan desain kompetensi sebelumnya seperti yang akan kita lihat nanti. Ini dia satu kesatuan itu. Nah, ini desain materi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya di mata kuliah yang saya contohkan, yaitu mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan. Desain materi 1 dalam bentuk peta konsep dari 8 materi pokok di mata kuliah ini. Kemudian desain materi kedua dalam bentuk timeline atau alokasi waktu distribusi pertemuan selama 1 semester. Oleh karena itu, di video sebelumnya, kolom RPS tentang bahan kajian
atau materi sudah terisi dari timeline ini. Sebanyak kurang lebih ada 10. Dan di sini dari konflik sosial sampai solusi struktural, dari konflik sosial yang pertama sampai solusi struktural sosial, konflik sosial keagamaan. Nah, demikian kolom RPS tentang bahan kajian atau materi pembelajaran sudah kita isi, sudah dicontohkan di video sebelumnya. Review yang kedua tentang standar kompetensi lulusan. Dengan mempelajari semua materi-materi ini, maka si dosen di mata kuliah ini merumuskan kompetensi lulusan mata kuliah. Lulusan mata kuliah bukan lulusan prodi sebagai berikut. Ada 10. Mempelajari materi konflik sosial, kompetensinya, sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menguraikan hakikat konflik secara sosiologis dalam ringkasan 8 paragraf. Begitupun dengan mempelajari materi ini, rumusan kompetensinya sub CPMK-nya adalah ini. Mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Karl Marx dalam ringkasan 8 paragraf. Mempelajari materi ini, kompetensinya ini. Mempelajari materi yang keempat, sub CPMK-nya, kompetensinya ini, dan sampai ke 10. Itu tentang sub CPMK yang dulu kompetensi dasar istilahnya. Dengan mempelajari 10 kompetensi dasar atau sub CPMK di RPS ini, maka si dosen merumuskan CPMK-nya, capaian pembelajaran lulusan mata kuliahnya. Ini dia. Mahasiswa mampu menganalisis resolusi konflik pada suatu wilayah bekas konflik menggunakan pendekatan sosiologi konflik dalam laporan mini riset 10 halaman. Jadi CPMK adalah kemampuan tertinggi yang merangkum semua sub CPMK dalam satu pernyataan kemampuan. Karena itu CPMK didesain dalam satu rumusan kemampuan yang utuh yang mencakup ke-10 sub CPMK yang didesain. Itu review tentang kompetensi. Nah, di video kali ini terutama kita akan membahas tentang desain strategi pembelajaran yang akan ada di kolom RPS, dan tentu karena ini standar proses pembelajaran yang akan menjadi proses sewaktu pembelajaran itu dilaksanakan baik secara luring maupun secara daring, yang di RPS disebut dengan metode pembelajaran. Saudara-saudaraku, untuk diskusi tentang desain strategi pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudaraku semuanya satu pertanyaan mudah. Berdasarkan pengalaman, strategi, pertanyaannya ini dia, mohon dijawab, strategi atau metode pembelajaran apa yang saudara-saudara paling sering pakai di kelas? Yang favorit, paling sering digunakan sewaktu mengajar di kelas. Strategi apa? Strategi pembelajaran apa? Atau metode pembelajaran apa? Saya kasih waktu beberapa saat. Nah, mungkin jawaban dari saudara-saudaraku sekalian, strategi atau metode pembelajaran yang paling sering digunakan atau yang baru dikenal bagi dosen-dosen non kependidikan, dosen baru, jawaban yang mungkin adalah bisa jadi satu ceramah. Kemudian yang kedua bisa jadi diskusi. Dan yang ketiga bisa jadi tanya jawab. Yang keempat bisa jadi role play, bisa jadi demonstrasi, bisa jadi praktik, dan lain-lain. Ini biasanya yang kami dapatkan
sewaktu kami memfasilitasi training pembelajaran, workshop desain pembelajaran untuk dosen-dosen, biasanya jawabannya seputar ini: ceramah, diskusi. Apa strategi yang Bapak Ibu sering pakai? Mereka biasanya jawab ini. Tanya jawab, role play, demonstrasi, praktik, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk kesempatan ini kita akan fokus ke yang saya garis merah ini, yaitu ceramah. Karena saya kira semua orang pernah mendengar kata ceramah. Ceramah sering digunakan oleh agamawan sewaktu melakukan pembelajaran, pengajian, penginjilan, dan lain-lain di agama masing-masing. So, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan metode mengajar atau strategi mengajar yang disebut dengan ceramah ini. Bagaimana kita mendiskusikannya, bagaimana kita mengupasnya, kita akan mendiskusikan yang pertama, apa kelebihan strategi mengajar ceramah, dan apa kelemahan strategi mengajar ceramah ini. Dari argumen ini, kelebihan dan kelemahan, tentu kita nanti akan memiliki argumen mengapa kita meninggalkan ceramah atau mengurangi ceramah, dan mengapa kita mempertahankan ceramah. Saudara-saudaraku, untuk diskusi ini saya ingin mancing saudara-saudara semua untuk yang berinisial namanya A sampai M, mohon mendiskusikan apa kelebihan strategi mengajar ceramah. Ceramah yang saya maksud adalah ceramah yang normatif, yang dari menit pertama sampai menit akhir si dosen atau si guru menghabiskan waktu untuk menjelaskan, tidak memberi kesempatan untuk diskusi. Ceramah normatif. Yang namanya Ahmad mohon untuk mendiskusikan, mencari kelebihan strategi mengajar ceramah sampai yang berinisial M. Apa yang berinisial M? Mukmin misalnya, Mahmud. Kemudian saudara-saudaraku yang berinisial N sampai Z, untuk mencari 1-2 jawaban apa kelemahan ceramah sebagai strategi mengajar. Sudah? Baik. Saudara-saudara sekalian, kalau kami memfasilitasi pelatihan, biasanya jawaban kelebihan dan kekurangan ceramah ini biasanya sekitar ini. Oke, ini kelebihan dan ini kelemahan. Biasanya kami elisitasi di papan tulis sebagai berikut. Yang pertama, mengapa mengajar ceramah? Karena mudah. Tidak perlu persiapan, langsung masuk kelas, mandi, nyisir, masuk kelas, bisa langsung mengajar. Yang ketiga, efektif. Dari target si dosen menyampaikan materi sebanyak-banyaknya. Kemudian efisien dari waktu, bisa menyampaikan materi banyak dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ekonomis, tidak perlu pakai fotokopi, tidak perlu pakai duit, cukup pakai mulut saja. Kemudian persiapan singkat, mungkin juga bahkan tanpa persiapan materi yang lalu, cerita dulu. Kemudian dapat menyampaikan banyak materi dalam waktu singkat. Kemudian cocok untuk mahasiswa banyak atau kelas besar. Itu biasanya kelebihan ceramah yang kami dapatkan waktu kami mengisi training. Adapun kelemahan-kelemahan ceramah masih ada di bawah ini. Cocok untuk mahasiswa auditori, betul ya? Ada yang lebih banyak menggunakan potensi pendengaran auditori. Kelemahan ceramah, saudara-saudaraku, mohon dipertimbangkan. Satu arah, biasanya hanya dosen kepada mahasiswa, tidak ada feedback. Kemudian monoton. Kemudian monoton ya, mahasiswa ngantuk. Dosen capek. Sulit mengukur capaian sub CPMK. Mahasiswa ada yang tidur. Kelas pasif.
dosen aktif bahkan hiperaktif, dan mahasiswa sibuk sendiri. Masih ada? Tidak ya? Oke. Ini dia biasanya yang data kami dapatkan sewaktu ngisi workshop ya, saudara sekalian. Nah, mari kita analisis kelebihan dan kelemahan ceramah ini. Kelebihan untuk siapa? Kelemahan untuk siapa? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dosen kah? Mahasiswa kah? Mari kita lihat. Ceramah dikatakan mudah. Siapa yang diuntungkan? Dosen kan? Efektif, bisa menyampaikan banyak materi dalam waktu singkat. Siapa yang diuntungkan? Materi. Kalau orientasinya materi pasti dosen yang diuntungkan. Efisien, 4 pertemuan karena ada banyak kegiatan bisa diringkas menjadi 1 pertemuan dengan strategi ceramah ini. Berarti yang diuntungkan adalah dosen. Ekonomis, tidak perlu memfotokopi, dosen yang diuntungkan, dan lembaga. Persiapan singkat, yang diuntungkan dosen, dapat menyampaikan materi banyak, yang diuntungkan dosen. Cocok untuk mahasiswa banyak atau kelas besar, ngajar mata kuliah kewarganegaraan 4 kelas misalnya, bisa dikumpulkan kan di satu auditorium, bahkan di lapangan sepak bola. Artinya yang diuntungkan adalah dosen. Cocok untuk mahasiswa auditori, tapi dia yang diuntungkan adalah mahasiswa auditori, tapi merugikan mahasiswa yang visual sama kinesthetic learners. Kalau kita lihat sini kelebihannya banyak untuk dosen. Mari kita ke kolom sebelah, kelemahannya ini untuk siapa? Coba yang dirugikan. Satu arah, yang rugi mahasiswa tentu dia tidak dapat skill, kompetensi, dan monoton. Yang rugi mahasiswa, kalau sudah monoton mahasiswa pasti bosan. Mahasiswa ngantuk, mahasiswa yang rugi tidak dapat perubahan, transfer ilmu. Dosen capek, yang rugi mahasiswa ya. Dosennya kelamar gitu, tidak menyenangkan, itu yang rugi mahasiswa ikut malas. Sulit mengukur sub CPMK, yang rugi mahasiswa. Bahkan ada mahasiswa yang tidur. Berarti yang rugi mahasiswa. Kemudian kelas pasif, yang rugi mahasiswa. Dosen aktif, yang rugi mahasiswa. Mahasiswa sibuk sendiri, ada yang gambar, ada yang buka handphone, ada yang sekarang sepertinya ada banyak ya mahasiswa yang buka laptop, seperti memperhatikan, seperti mencatat gitu, padahal ternyata lagi WhatsApp web. WhatsApp-nya tidak melalui HP tetapi melalui itu. Nah, dari data-data ini kelemahannya ini banyak untuk mahasiswa. Jadi kerugian-kerugiannya mahasiswa dan keuntungan-keuntungannya dosen. Maka kita bisa membuat teori ya, kesimpulan tentang ceramah ini, di mana bahwa kelebihannya itu hanya untuk dosen dan kelemahannya itu hanya untuk mahasiswa. Kira-kira saudara-saudaraku, dosen muda yang non kependidikan, non keguruan maksud saya, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita petik dari data ini? Oke, kalau saya ini dia bahwa strategi mengajar ceramah itu saja tanpa diskusi tadi ya, tanpa role play, tanpa ini tanpa itu, sangat menguntungkan dosen dan sangat merugikan mahasiswa. Mari kita sadari, saudaraku, dosen-dosen baru, dosen-dosen muda, bahwa sewaktu kita mengampu, memfasilitasi pembelajaran di kelas, baik daring maupun luring, tetapi hanya menggunakan strategi ceramah saja seperti khutbah Jumat atau khutbah di gereja, maka yang tambah pinter, yang diuntungkan adalah dosen dan yang dirugikan adalah mahasiswa. Apa kerugian mahasiswa? Satu arah, monoton, ngantuk,
tidak mencapai sub CPMK, tidur, pasif, sibuk sendiri. Sedangkan si dosen untung karena mudah, karena efektif, efisien, karena ekonomis, karena tanpa persiapan, bisa menyampaikan materi banyak, cocok untuk mahasiswa banyak, cocok untuk kelas besar, dan lain-lain. Karena itu, marilah kita sadari ini, mumpung saudara-saudaraku dosen muda ini masih fresh, masih bisa di-upgrade. Oke, nah kesimpulan lain dari ceramah dari kelebihannya hanya untuk dosen dan kekurangannya hanya untuk mahasiswa. Selain sangat menguntungkan dosen dan sangat merugikan mahasiswa, bahwa ceramah tidak sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran, standar proses pembelajaran. Menurut SN Dikti pasal 11 ayat 1. Apa dia karakteristiknya? Karakteristik standar proses atau strategi atau metode pembelajaran menurut SN Dikti pasal 11 ayat 1. Ini dia dari bawah. Yang pertama dari bawah berpusat pada mahasiswa. SCL, bukan berpusat pada dosen. Jadi yang beraktivitas dalam proses itu harus lebih banyak mahasiswa. Kalau ceramah, yang berproses adalah dosen sebenarnya. Kolaboratif, berkelompok-kelompok. Tidak individual, di sini nilai kerjasamanya. Kalau kolaboratif, pasti tidak ceramah. Pasti aktif. Efektif, berorientasi pada kompetensi, capaian pembelajaran, sub CPMK. Pasti yang harus banyak berperan adalah mahasiswa. Tematik sesuai dengan keilmuannya, dan kontekstual, melibatkan kekinian, saintifik pasti berdasarkan keilmuan tertentu, integratif mengintegrasikan antara ranah kognitif, psikomotor, dan tentu bagi kampus keagamaan spiritual ya, holistik dan interaktif. Tidak boleh pasif. So, di sini tidak boleh pembelajaran itu adalah pembelajaran pasif, tetapi dari karakteristik ini kita dapat menyimpulkan bahwa standar proses, strategi atau metode pembelajaran yang diinginkan oleh SN Dikti pasal 11 ayat 1 dan itu akan kita tulis di RPS harus berbentuk pembelajaran aktif atau active learning ini. Berpusat pada mahasiswa, kemudian kolaboratif, kemudian efektif, kemudian tematik, kemudian kontekstual, saintifik, integratif, holistik, dan interaktif. So, saudara-saudaraku dosen muda yang masih fresh ini, so mari kita say yes to active learning and say no to passive learning. Ceramah, lecturing, no way. Di pendidikan tinggi ini, tapi harus pembelajaran aktif yang kreatif, inovatif, dan tentu menyenangkan. Nah, saudara-saudaraku, di slide terakhir ini sudah tampak bahwa proses pembelajaran di pendidikan tinggi, bahkan di pendidikan dasar dan menengah pun ada pelaturannya dari Kemendikbud. Itu standar prosesnya adalah ini dia, active learning, bukan passive learning. Nah, untuk apa itu? Tentu seperti dikatakan, keempat unsur pokok RPS ini saling berkaitan, satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa harus active learning? Akan kita diskusikan pada video selanjutnya. Tetapi sebagai clue-nya bahwa strategi apapun yang digunakan tujuannya adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan mahasiswa. Karena itu harus pembelajaran aktif, karena itu pembelajaran must be student centered learning. Pada video selanjutnya, saudaraku dosen muda, saya akan
berbagi sharing masih terkait dengan standar proses pembelajaran atau strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, bagaimana meningkatkan ceramah kalau itu harus lecturing, supaya tidak jatuh ke lecturing yang normatif tetapi menjadi lecturing yang interaktif, dan mengapa kita akan harus active learning, tidak boleh passive learning. Saudaraku, terutama dosen muda yang non keguruan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.